Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Kita memulai ibadah kita di pagi ini. Saya undang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan bagi kita dalam kebaktian Paskah Minggu 4 April 2021 datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Turunlah atas kita anugerah sejahtera, damai, sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang akan menuntun kita memasuki ibadah di pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari pujian mulia bagi Tuhan yang bangkit. Kita tenangkan hati kita. Kita datang di hadirat Tuhan dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih dan Maha Setia. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Sehingga Engkau tidak mempertahankan kesetaraanmu sebagai Allah yang Maha Tinggi. Turun ke dunia untuk menebus kami. Di pagi ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami datang dengan hati yang melimpah oleh ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami sepanjang hari yang telah kami lalui. Lebih daripada itu, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas karya agung Tuhan, pengampunan yang agung daripada Tuhan yang menyelamatkan kami, sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Di pagi ini ya Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami.
dengan segala kenajisan kami dan kekurangan kami. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan untuk menampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk bisa beribadah di pagi ini, memuji dan memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun saat ini berada, yang bersama-sama kami merayakan Paskah, kemenangan Kristus dan kemenangan kami. Kiranya satukan hati kami di dalam ibadah ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, silahkan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan yang merupakan bacaan bertanggapan. Hari ini, bacaan bertanggapan kita ambil dari 1 Korintus, pasal yang ke-15, ayat yang ke-50, sampai ayatnya yang ke-58. 1 Korintus, pasal yang ke-15, ayat yang 50, sampai 58. Saya memulai dari ayat yang ke-50, selanjutnya Bapak Ibu ayat 51, demikian seterusnya silih berganti sampai ayatnya yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat tempat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan bertanggapan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian kepada Tuhan yang dipersembahkan oleh guru-guru dari Sekolah Kristen Kalam Kudus 1. Kepada Bapak Ibu guru kami persilahkan.
Terima kasih kepada Bapak Ibu dari guru-guru Sekolah Kristen Kalam Kudus 1 yang telah mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Biarlah pujian itu menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, persilahkan duduk kembali. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, ia telah bangkit dari antara orang mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita akan puji Tuhan dari pujian karena Dia hidup.
Berikutnya kita akan mendengarkan pujian kepada Tuhan yang dipersembahkan oleh siswa-siswi Sekolah Kristen Kalam Kudus 1 Medan. Kepada anak-anak kami persilahkan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang telah mempersembahkan pujian kepada Tuhan.
Kiranya pujian itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita datang memberi persembahan kepada Tuhan atas semua berkat-berkat yang telah diberikan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, persembahan bisa dikumpulkan di dalam keluarga untuk selanjutnya nanti ditransfer ke rekening gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari pujian Ku Naikkan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam ibadah di pagi ini, di mana kami bisa mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Sebagian daripada berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan pengembangan kerajaan Tuhan di Kota Medan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus ini. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini. Tuhan yang menguduskan, sehingga pekerjaan Tuhan semakin dipermuliakan melalui berbagai pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh gereja ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, di mana saat ini ya Tuhan, dengan berbagai kondisi kesulitan-kesulitan yang ada, mungkin di antara kami ada yang sedang bergumul terhadap sakit penyakit, ada yang sedang bergumul terhadap kesulitan ekonomi, ada yang sedang bergumul terhadap permasalahan di dalam rumah tangga, bahkan ada juga yang bergumul terhadap pekerjaan, studi, dan lain-lain. Kiranya Engkau berbelas kasihan ya Tuhan. Tuhan tolong
dan Tuhan memberikan jalan. Sehingga melalui apa karya Tuhan di dalam kehidupan kami semua, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan seluruh jemaat di gereja ini. Kiranya Tuhan menyatukan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam berbagai kegiatan-kegiatan gerejawi yang kami lakukan. Gerakkan hati kami ya Tuhan, topang kami, dan berikan kepada kami pengertian bahwa apa yang kami lakukan ini adalah kewajiban kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Kami berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Saat ini dalam masa pendaftaran siswa baru ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan mengantarkan jiwa-jiwa baru, anak-anak yang baru untuk bisa dididik di Sekolah Kristen Kalam Kudus ini. Jika Tuhan telah memulai sekolah ini sekian lama ya Tuhan, kiranya Tuhan melanjutkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga melalui sekolah ini ada jiwa-jiwa yang baru, yang bisa dijangkau ya Tuhan, yang mengenal Engkau dan mencintai Tuhan seumur hidupnya. Berkati para pengurus, para guru-guru, dan staf yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kiranya mereka bersatu hati juga untuk menjadikan Sekolah Kristen Kalam Kudus ini sebagai ladang misi untuk mengenal Tuhan kepada anak-anak yang dididik di tempat ini. Ya Bapa, kami juga berdoa situasi kondisi negara kami yang saat ini belum ada satu kepastian ya Tuhan untuk keamanan, untuk kenyamanan di dalam kehidupan bernegara kami. Kami mendengar di sana sini terjadi tindakan kekerasan. Kami mendengar di sana sini ledakan bom, pembunuhan dan lain-lain. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau melindungi anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan melindungi daripada umat-Mu. Banyak gereja ya Tuhan yang tidak bisa memuji Engkau karena keterbatasan, karena intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kiranya Tuhan memberi penghiburan kepada jemaat-jemaat-Mu yang tertekan, yang teraniaya, yang tidak bisa beribadah sebagaimana kehendak mereka untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam momen peringatan Paskah ini, kami mempersembahkan tubuh dan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan bisa memakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di Minggu Paskah ini akan disampaikan oleh Pendeta Nur Cahyo Teguh dari Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Segenap majelis dan hamba Tuhan serta jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Nur Cahyo. Sebelum firman Tuhan kita dengarkan, kita memuji Tuhan dari pujian Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa
Mari kita bersama-sama berdoa. Roh Kudus, bimbing kami untuk kami dapat memahami kebenaran yang Allah karuniakan kepada kami lewat kitab suci. Biarlah kami semua dimengertikan dan ditolong untuk hidup sesuai kebenaran-Mu, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pembahasan pengakuan iman rasuli. Pada poin yang berikutnya, bertepatan dengan hari ini adalah hari peringatan kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dan poin pengakuan iman rasuli yang akan kita bahas hari ini adalah kalimat pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta itu pernah mengisahkan, saya tidak perlu sebut nama pendetanya, cukup terkenal di Indonesia, tapi karena sangat kontroversial orangnya, sehingga kalau saya sebut namanya nanti orang sudah keburu ilfil duluan ya, untuk mendengar berita pokoknya, yaitu berita Injilnya. Jadi saya tidak perlu sebut nama orangnya ya. Seorang pendeta pernah mengisahkan sebuah kejadian dari buku yang pernah dia baca, buku The French Revolution ya, A History. Jadi sebuah buku sejarah tentang revolusi Prancis. Dalam buku itu ya, buku yang ditulis oleh Thomas Carlyle ya, Thomas Carlyle ini sebagai pujangga Skotlandia, sastrawan yang sangat terkenal dari Skotlandia, dikunjungi oleh seorang tokoh cendekiawan Prancis bernama Auguste Comte ya, Auguste Comte. Kepada Carlyle ini, si Comte ini sesumbar. Dia mengatakan, tahukah Anda bahwa saya akan menciptakan sebuah agama baru bagi umat manusia. Wah, agama baru apa ini? Ya, agama baru ini akan saya namakan agama kemanusiaan. Sebuah agama untuk kaum cendekiawan, sebuah agama untuk kaum yang berpikir rasional, sebuah agama untuk kaum yang terpintar di dunia, berbeda dengan agama-agama lain yang penuh mitos, termasuk agama Kristen yang penuh mitos, kata dia, begitu ya. Nah, Carlyle ini menjawab Comte ya, aku berharap dan merestui supaya agamamu jadi, begitu ya. Tetapi jikalau agamamu ingin terwujud, kamu harus memenuhi 3 syarat supaya bisa mendirikan agama yang baru ini. Apa syaratnya? Tanya Comte. Lalu Carlyle menjawab, pertama, kamu harus bisa mengatakan ucapan yang belum pernah diucapkan siapapun dalam sejarah. Kedua, kamu harus mengerjakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan siapapun dalam sejarah. Dan yang ketiga, kamu mesti bernubuat dan mengumumkan kapan kamu mati, dan setelah hari ketiga kamu bangkit. Nah, saudara bisa nggak kira-kira Comte ini ya melakukan 3 hal ini? Kalau Tuhan Yesus sudah jelas, saudara-saudara ya, salah satu kalimat Tuhan Yesus yang membuat saya selalu kagum adalah ketika Tuhan Yesus ditantang untuk, ini ada cewek atau perempuan pezinah ini, Tuhan, menurut hukum Musa bagaimana ini? Mesti diapakan wanita ini? Dan Yesus hanya membungkukkan diri, lalu jongkok, dan dia hanya mencoret-coret di atas ya, tanah ya. Dan kemudian tiba-tiba dia berdiri dan mengatakan, siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, silahkan lempar batu duluan. Dia jongkok lagi. Bagi saya itu brilian banget Bapak Ibu ya. Dan satu persatu orang-orang tuh pergi dari situ, melemparkan batu di tangannya dan berlalu, karena tidak seorang pun yang merasa dirinya tidak berdosa. Nah, saudara-saudara, itu sangat brilian menurut saya. Sampai sekarang itu masih menjadi pokok yang memberikan kekaguman buat saya tentang betapa hebatnya Yesus merespon, begitu ya. Nah, kemudian belum lagi soal kematian dan kebangkitannya yang dia kerjakan. Bagaimana justru lewat penyalipan, ya Allah tuh mengerjakan keselamatan. Lewat kebangkitan, Allah tuh mengerjakan pembenaran bagi orang berdosa. Nah, kira-kira Auguste Comte bisa nggak ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini? Belum pernah dikerjakan oleh siapapun. Belum lagi Yesus 3 kali di dalam Injil Markus saja mengumumkan kepada murid-muridnya bahwa ia harus menderita,
mati, dan bangkit pada hari ketiga. 3 kali diumumkan oleh Tuhan Yesus dan itu benar terjadi. Nah, saudara-saudara, jadi kalau bicara soal prasyarat ini jelas Yesus adalah orangnya. Dia sungguh-sungguh menggenapi apa yang ia katakan. Ia mengucapkan kata-kata yang belum pernah diucapkan siapapun. Dan ia melakukan sebuah tindakan yang bahkan belum pernah dikerjakan oleh siapapun. Nah, jadi Yesus sebetulnya lebih layak kalau mau disebut sebagai pendiri agama menurut versi Carlyle tadi ya. Namun, memang kehadiran Yesus di atas panggung sejarah dunia sebetulnya bukan sekedar untuk membangun sebuah sistem keagamaan. Namun menghadirkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar sebuah sistem keagamaan. Apa yang Yesus hadirkan bagi kemanusiaan melalui kehadirannya? Itu pertanyaan kita. Banyak jawaban tersedia tentang apa yang Yesus sebetulnya hadirkan bagi kita dan bagi kemanusiaan. Tetapi setidaknya pada hari ini dalam momen Minggu Kebangkitan ini saya ingin menyinggung bahwa dari aspek kebangkitan Yesus saja kita bisa belajar beberapa makna. Ketika pengakuan iman rasuli yang kita bacakan atau kita ucapkan setiap pekan, setiap minggu mengatakan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, kita bisa menemukan beberapa pengertian. Nah, 2 orang sarjana teologi itu menjelaskan tentang ungkapan pada hari yang ketiga. Ya, apa maksud kata frasa pada hari yang ketiga? Nah, yang pertama setidaknya kita bisa belajar bahwa kalimat ini, frase ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah peristiwa yang nyata terjadi dalam sebuah urutan kronologis waktu dalam sejarah dunia ini. Pada hari yang ketiga, ya menyinggung sebuah urutan waktu ya, ada waktu yang disinggung di situ. Ini adalah peristiwa yang nyata terjadi bagi setiap orang yang mengucapkannya. Yang kedua, menegaskan adanya sebuah permulaan baru dalam urutan waktu dalam sejarah itu. Pada hari yang ketiga ada sesuatu yang baru terjadi. Nah, suatu permulaan di mana ada manusia yang mati tetapi bangkit kembali untuk pertama kalinya dalam sejarah, bangkit dan hidup selama-lamanya. Bangkit dan hidup selama-lamanya. Memang sebetulnya kalau mau kita melihat dalam Alkitab di PL dan PB ada banyak orang yang juga mati dan dibangkitkan. Tetapi mereka tidak mati dan dibangkitkan untuk selama-lamanya hidup, tidak. Hanya Yesus yang pertama kali mengalami mati, dibangkitkan, dan untuk selama-lamanya hidup bahkan memerintah di surga sampai detik ini. Karena itu layaklah Alkitab menyebut dia yang sulung, yang pertama, buah sulung. Nah, saudara-saudara, di Alkitab Elia juga membangkitkan anak janda di Sarfat. Elisa membangkitkan seorang anak perempuan Sunem, mati hidup lagi. Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Yesus membangkitkan anak remaja satu-satunya dari seorang janda di kota Nain. Lazarus juga dibangkitkan dan Yesus menangis ketika Lazarus mati. Orang-orang kudus di Yerusalem juga ketika terjadi penyalipan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan Petrus membangkitkan Dorcas. Paulus membangkitkan Eutikus yang ngantuk, jatuh karena dengar khotbahnya Paulus kelamaan, dia jatuh dari lantai atas kemudian mati dan Paulus menghidupkannya kembali. Nah, saudara-saudara, sudah ada catatan di mana orang mati bangkit, orang mati bangkit, orang mati bangkit, tapi mereka bangkit untuk mati lagi. Ya, mereka akan mati lagi. Nah, tapi hanya Yesus yang pertama kalinya mati, tetapi lewat kematiannya dia menaklukkan kematian itu karena dia kemudian bangkit. Lewat kematiannya dia justru menelan kematian dan dia bangkit dari kematian itu. Jadi makanya John Owen, seorang tokoh Puritan, mengatakan kematian Kristus adalah kematian yang mematikan kematian. Ya, saudara-saudara, lalu apa frase bangkit pula dari antara orang mati? Apa maksud frase bangkit pula dari orang mati? Nah, yang pertama-tama kata frase bangkit pula ini memberikan kepada kita kesan ya, sekilas ya, kesan ya. Berarti Yesus tuh bangkit karena kuasanya sendiri. Ya, dan itu benar, memang di Alkitab Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes begitu ya, dia mengatakan aku berkuasa memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Memang Yesus berkuasa untuk mengambil nyawanya kembali. Dan kita melihat juga di ayat-ayat lain bahwa Yesus itu bangkit begitu. Namun sebetulnya kalau kita mau lebih teliti membaca Alkitab, kata bangkit pula juga harus mengingatkan kita, bukan hanya oknum Yesus yang bangkit dengan kuasanya sendiri, tetapi ada oknum Allah Bapa, pribadi Allah Bapa yang membangkitkan dia. Misalnya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 32 dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah
dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Rasul 3 ayat 15, Roma 4 ayat 24 sampai 25, 1 Korintus 15 ayat 4, Efesus 1 ayat 20, Kolose 2 ayat 12 mengatakan Yesus yang dibangkitkan oleh Allah Bapa. Jadi mendengar kata frase bangkit pula dari antara orang mati, kita tidak hanya ingat tentang Yesus yang bangkit dengan kuasanya sendiri, tetapi Allah Bapa juga membangkitkan dia. Jadi kita melihat sudah ada indikasi pelajaran Trinitas di sini ya. Dan yang kedua, frase dari antara orang mati. Ini mengingatkan kita bahwa di dalam Alkitab kebangkitan itu bukan kebangkitan jiwa manusia saja, tetapi sungguh-sungguh melibatkan tubuh kita, kebangkitan tubuh, di mana tubuh yang lama, yang fana ini digantikan dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Sehingga orang Kristen kadang-kadang sering lupa ya, terutama dalam peristiwa kedukaan misalnya ya. Kita mengatakan orang yang kita kasihi yang terbaring di peti ini ya telah menghadap Tuhan, telah pergi ke surga. Tapi saudara-saudara, pelajaran Kristen yang lengkap ya harusnya mengingatkan kita bahwa orang yang terbaring ini akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kita di surga itu, di langit dan bumi yang baru tepatnya ya, kita akan berkumpul bersama Tuhan bukan hanya dalam rohnya saja, bukan hanya dalam jiwanya saja, tapi tubuh kita ini pun akan dibangkitkan, dipersatukan kembali dengan roh kita, dan kita akan diberikan tubuh kebangkitan, tubuh yang baru, tubuh yang mulia, jauh lebih mulia dari kualitas tubuh yang saat ini. Jadi kita akan ada di surga itu lengkap, tubuh dan jiwa kita, bersama-sama dengan Allah di surga, seperti Tuhan Yesus sendiri saat ini bertahta di surga dengan tubuh kemuliaannya dan jiwanya bersatu di sana. Jadi kita melihat tubuh dan jiwa itu tidak terpisahkan, dipersatukan kembali. Artinya apa saudara-saudara? Artinya lewat kebangkitan Tuhan Yesus kita juga belajar bahwa dosa itu dikalahkan, dan kuasa dosa, akibat dosa dikalahkan. Kan dosa itu mengakibatkan perceraian ya, perceraian antara tubuh dan jiwa, karena itu ada kematian ya. Akibat dosa akhirnya kematian masuk dalam hidup manusia. Kita diceraikan antara tubuh dan jiwa kita. Tubuh kita menjadi busuk ya, menjadi abu, menjadi debu ya, kalau karena kecelakaan ya dimakan ikan mungkin begitu kan di laut. Nah saudara-saudara, tapi akan ada saatnya tubuh dan jiwa kita dipersatukan, karena memang Allah menciptakan manusia itu utuh, tubuh dan jiwa ya, tubuh dan jiwa. Allah menciptakan Adam itu tubuh dan jiwa. Karena itu manusia ketika dipulihkan Tuhan, yang dipulihkan bukan hanya jiwanya, tubuhnya pun harus dipulihkan. Nah saudara-saudara, ini juga memberikan pelajaran nanti tentang ciptaan ini. Ketika dikatakan ciptaan ini sudah jatuh dalam dosa, maka pelajaran eskatologi yang penting buat kita, yang Tuhan selamatkan bukan hanya jiwa manusia, tapi juga apa yang Tuhan percayakan kepada manusia untuk dikelola, yaitu bumi ini, itu pun akan dipulihkan. Makanya ada muncul istilah langit dan bumi yang baru. Jadi intinya semua yang sudah Allah ciptakan tidak mungkin digagalkan oleh setan. Semua yang Allah ciptakan di dalam kitab Kejadian itu akan dipulihkan dan dinyatakan dalam kitab Wahyu misalnya. Itu makna penyataan dari pengakuan iman rasuli. Nah, tapi sekarang apa makna kebangkitan Yesus itu sendiri? Apa maknanya? Nah, kali ini saya akan mengutip dari Katekismus Heidelberg, ya, salah satu bahan katekisasi dari abad pertengahan tahun 1563 yang sudah legenda ya, diajarkan di gereja-gereja Protestan. Pertanyaan dan jawaban nomor 45. Apa manfaat kebangkitan Kristus bagi kita? Katekismus Heidelberg memberikan 3 jawaban tentang manfaat kebangkitan Kristus bagi kita. Pertama, oleh kebangkitannya dia telah mengalahkan maut supaya dia dapat memberikan kepada kita kebenaran yang telah diperolehnya dengan kematiannya. Itu yang pertama. Nanti saya jabarkan lagi, saya jelaskan lagi. Yang kedua, oleh kuasa kebangkitan itu kita pun dibangkitkan untuk menempuh kehidupan yang baru. Dan yang ketiga, bagi kita kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan kita yang membahagiakan, maksudnya di masa akan datang, begitu ya. Nah, 3 poin ini saya akan coba jelaskan secara ringkas dalam waktu yang terbatas ini. Yang pertama, makna kebangkitan Kristus bagi kita. Oleh kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan maut supaya Yesus dapat memberikan kepada kita kebenaran yang telah diperolehnya dengan kematiannya. Ya, ada 2 poin hanya dalam bagian ini. Kebangkitannya itu yang pertama membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah dan perkataannya itu benar. Dia itu anak Allah karena dia mengatakan aku berkuasa memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Hanya Allah yang mampu melakukan itu. Ya, istilah anak Allah itu ketika didengar oleh orang Yahudi
tidak seperti pikiran orang zaman sekarang ya. Anak Allah kan pikiran kita biologis ya, tapi anak Allah itu ketika didengar oleh orang Yahudi itu mengindikasikan bahwa orang itu menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Yesus sebagai anak manusia, sebagai manusia dia mengklaim dirinya sebagai anak Allah dan mengatakan bahwa aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Dia sungguh-sungguh Allah, dia sungguh-sungguh ilahi, dia adalah anak Allah yang hidup. Dan perkataannya benar, karena dia mati 3 kali dia nubuatkan itu dalam Injil Markus, tapi dia bangkit dan itu terjadi betul. Ya. Nah, saudara, Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Ya, tidak ada di antara kita yang berani mengatakan saya berkuasa memberikan nyawa saya dan saya berkuasa untuk mengambilnya kembali. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan seperti itu, bahkan Auguste Comte sekalipun ya. Nah, serta Yesus menunjukkan kemenangannya atas kematian lewat kebangkitannya itu. Roma 6 ayat 29 dikatakan karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak lagi berkuasa atas dia. Jadi Yesus menang atas kematian. Lewat kebangkitannya itu dia tunjukkan dia menang atas kematian. Saudara, itu poin pertama ya dari bagian pertama. Jadi implikasinya bagi kita apa ya, mengetahui bahwa Yesus ini benar-benar anak Allah yang mengalahkan kematian. Apa implikasinya bagi kita? Seharusnya kita makin berani menjalani hidup ini. Karena kini kita tahu bahwa Yesus yang kita percayai sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh anak Allah. Dan berada dalam Yesus berarti hidup dalam kemenangan atas maut. Maut tidak lagi menakutkan buat kita. Karena maut bukan akhir bagi kita. Karena itu kita sangat heran sekali kalau ada orang-orang seperti Paulus yang mengatakan mati adalah keuntungan. Ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu kan luar biasa sekali. Dia menyadari bahwa kematian itu bukan akhir, karena kematian itu adalah satu keadaan yang sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Kristus. Dan Yesus terbukti benar-benar anak Allah. Saudara pernah nggak saudara jengkel ketika menyaksikan satu film, dan dalam film itu kita diperhadapkan pada tokoh-tokoh yang penakut luar biasa. Ya, penakut luar biasa, tidak berani untuk menjalani hidupnya atau tantangan di depannya. Kadang-kadang kita sering jengkel ya, apalagi tambah jengkel lagi ketika gara-gara tokoh dalam film itu takut mencelakakan tokoh lain dalam film itu, kita makin jengkel lagi. Kadang-kadang kita ikut gemes teriak, aduh kenapa kamu ke situ, aduh kenapa kamu lari, begitu ya. Kita gemes melihat orang yang tidak berani menjalani hidup ini. Kita gemes dalam film ya menyaksikan tokoh-tokoh yang begitu penakutnya sampai mencelakakan orang lain. Karena kepanikannya mencelakakan orang lain. Kita kagum dengan orang-orang yang menunjukkan keberanian. Kita menyebutnya pahlawan kadang-kadang karena keberanian yang ditunjukkannya. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Kristus, mengetahui bahwa Kristus adalah anak Allah dan dia menang atas maut, memberikan kepada kita sebuah implikasi untuk berani menjalani hidup. Nah, anak-anak itu luar biasa ya. Anak-anak itu kalau saya dengar istri saya mengajar sekolah minggu itu sangat menggemaskan hati saya. Suaranya yang lucu, jawaban-jawabannya yang lucu, kepolosan mereka meresponi pertanyaan. Istri saya bertanya, ingat nggak cerita minggu lalu apa? Semua mikir ya, itu loh yang ada melewati Laut Merah dengan polosnya seorang anak dengan beraninya, tanpa takut salah, tanpa takut dinilai apa kata orang ya. Dia mengatakan, cerita minggu lalu Yunus melewati Laut Merah. Ya, Yunus melewati Laut Merah, saudara. Berarti musanya di mana ya? Mungkin musanya di perut ikan, ketukar ya. Nah saudara, jadi kita melihat anak-anak begitu berani menjalani hidup tanpa takut apa kata orang, tanpa takut apa penilaian orang. Mereka berani menjalani hidup apa adanya. Herannya makin dewasa itu kan makin jaim ya. Anak-anak sekolah minggu tuh wah dengan polosnya menjawab gurunya. Nanti makin remaja, makin mulai agak malu-malu. Mulai usia SMA, bukannya malu-malu lagi, bahkan malu-maluin ya. Karena kita tanya, siapa yang mau merespon begitu ya. Krik, 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 krik. Kayak jangkrik semua ya. Diem, semua tenang semua. Tidak ada yang berani merespon. Nah saudara, makin dewasa lagi kita nggak tahu kenapa ya. Manusia justru makin dewasa tuh kadang-kadang mungkin karena makin sadar hidup ini makin susah atau bagaimana, kita semakin banyak takutnya. Ya, semakin banyak kekhawatirannya, kecemasannya, apa kata orang, apa penilaian orang dan sebagainya.
apa kata dunia. Nah, tetapi dengan menyadari Yesus anak Allah, sungguh-sungguh anak Allah, kita berani menjalani hidup. Apalagi dengan tantangan-tantangan di negeri kita yang hari ini ya, ketika khotbah ini direkam, kita mendengar ada peristiwa pengeboman ya terhadap gereja Katolik ya. Nah, saudara, hal-hal seperti itu kan hal-hal yang bisa menggetarkan kita, dan itu tujuan orang melakukan teror supaya kita gentar. Tapi di dalam Kristus kita diajar Yesus Kristus sungguh-sungguh Allah, menang atas kematian. Kematian bukan segalanya bagi orang Kristen. Karena itu beranilah menjalani hidup ini. Yang kedua, masih dalam poin pertama tadi, kebangkitannya membuktikan bahwa Allah telah menerima kurban Yesus Kristus ini. Karena itu ia menjamin pembenaran kita. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Apa maksudnya Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita? Maksudnya, waktu Yesus mati, Allah kemudian membangkitkan dia, artinya Allah menerima kurban Kristus tadi. Kurban Kristus yang mati bagi kita, mati bagi dosa-dosa kita, Allah menerima itu, karena itu dia membangkitkan Kristus. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, yang kurbannya diterima oleh Allah dengan membangkitkannya itu, maka kita akan dibenarkan oleh Kristus. Maka implikasinya, tidak hanya kita hidup dengan berani, kita akan hidup dengan tenang. Jiwa kita tenang, karena ketika kita percaya Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Orang berdosa yang dipandang benar oleh Allah karena ada korban Kristus yang menutupi kita. Kita akan makin tenang menjalani hidup karena keyakinan kita untuk bisa berdiri di hadapan tahta Tuhan bukan berdasarkan kebenaran kita yang tidak sempurna, tapi karena kebenaran Kristus yang sempurna itu diperhitungkan kepada kita. Martin Luther bertahun-tahun merasakan ketakutan hidup di hadapan Allah yang begitu gampang murka, Allah yang mengerikan, Allah yang kelihatan jahat, Allah yang menghukum. Tapi Martin Luther kemudian bertemu dengan firman Tuhan yang mengatakan dan mengajarkan kepada dia bahwa orang benar dibenarkan oleh imannya. Disitulah dia mendapatkan ketenangan luar biasa. Di dalam Kristus ada jaminan. Kita dibenarkan melalui iman kita kepada dia. Saudara, dan yang kedua, dalam katekismus kita belajar makna kebangkitan Kristus adalah kita dibangkitkan juga untuk menempuh kehidupan yang baru. Kristus bangkit untuk memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Roma 6 ayat 4. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kristus dibangkitkan dengan kuasa Allah, dan kuasa Allah yang sama yang membangkitkan Kristus akan membangkitkan kita ke dalam kehidupan yang baru. Saudara, untuk orang memiliki hidup baru itu nggak mudah loh, saudara ya. Saudara kan pernah ya sering ngomong ya, aduh ya kapan orang itu berubah ya, aduh nggak ada deh yang bisa bikin dia berubah, aduh hanya mujizat dari Tuhan saja yang akan mengubah hatinya, mengubah pikirannya. Orang itu udah kepala batu segala macam. Nah, kita sering putus asa ya. Tapi benar, memang hanya Tuhan yang bisa mengubah hati seseorang. Nah, manusia dengan natur dosanya, dikatakan dalam kitab Yeremia ya, bagaimana mungkin orang Ethiopia itu mengganti warna kulitnya. Kalaupun mau dipaksakan diganti, pasti aneh kayak Michael Jackson begitu ya. Hasil operasinya aneh sekali. Ya, bagaimana macan tutul akan mengganti tutulnya, diganti dengan belang-belang kayak zebra misalnya, supaya kelihatan menawan. Itu tidak bisa, saudara. Demikian natur dosa kita begitu berurat akar dalam hidup kita, hanya Tuhan yang mampu memberikan satu natur yang baru, kehidupan yang baru. Dan itu adalah kuasa Allah yang membangkitkan Kristus itu, yang akan memberikan juga kepada kita hidup yang baru. Dan ketika kita mengetahui kebenaran ini, apa implikasinya bagi kita? Bagi kita, sebagai orang-orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang membangkitkan kita kepada hidup yang baru, kita akan menjadi orang-orang yang makin memiliki orientasi yang jelas dalam menjalani hidup. Orientasinya sekarang jelas. Selama ini orientasi saya adalah pikiran yang sia-sia, hidup yang sia-sia, bahkan kadang-kadang tanpa makna. Makanya nggak heran, saya heran sekali ya, orang-orang di Korea itu artis-artis begitu ya, hanya karena kegagalan yang bagi kita sepele ya, tapi itu bisa bikin orang bunuh diri ya. Dan bahkan ada satu negara Asia yang angka bunuh dirinya lebih tinggi daripada kematian karena COVID. Bayangkan ya, angka bunuh diri lebih tinggi daripada orang yang mati karena COVID. Ini kan berarti parah sekali, saudara ya. Tapi itu terjadi. Nah, saudara, karena apa ya? Pikiran yang terbatas pada yang sia-sia yang hanya di dunia ini begitu, ya. Tidak punya orientasi yang jelas. Ditolak sedikit itu rasanya dunia kiamat. Nah, tapi ketika Yesus membangkitkan kita dengan kuasa kebangkitan dari Allah yang membangkitkan dia dari kematian,
maka kita punya orientasi hidup yang jelas. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Ya. Nah, saudara, ketiga dari Katekismus Heidelberg yang terakhir. Bagi kita, manfaat kebangkitan Kristus memberikan jaminan kebangkitan kita yang membahagiakan, bahwa kita akan dibangkitkan pula secara fisik, bukan hanya secara rohani, yaitu di masa depan. Kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan orang percaya di akhir zaman untuk menerima hidup yang kekal sepenuhnya, hidup yang kekal dalam bentuk tubuh kebangkitan. Karena itu 1 Korintus 15 ayat 22-23 mengatakan Yesus adalah buah sulung. Dia yang pertama bangkit, seperti musim panen ya, ada buah sulung yang muncul dari sebuah pohon, itu menunjukkan akan ada buah-buah yang selanjutnya dari kebun itu. Demikian juga ketika Yesus bangkit, itu berarti sudah musim panen. Jadi hari ini, dari sejak Yesus bangkit sampai detik ini, di mana kita menunggu kiamat nggak terjadi begitu ya, belum juga terwujud begitu ya. Ternyata adalah masa musim panen. Akan sebentar lagi sebenarnya Yesus akan datang dan membangkitkan manusia. Ada yang untuk dibangkitkan untuk dihukum, ada yang dibangkitkan untuk menerima hidup kekal. Dan mereka yang menerima hidup kekal ini dibangkitkan ya, menyusul kebangkitan seperti yang Yesus alami, yang adalah buah sulung. Jadi kita ini sekarang sedang dalam masa panen sebetulnya. Tuhan siap memanen ya, orang-orang milik kepunyaannya dari barat, timur, selatan, utara. Implikasinya bagi kita apa? Kita makin bersukacita mengetahui kebenaran ini. Bersukacita dalam hidup bahwa kita memiliki pengharapan kekal. Kita yang sakit, kita yang mengalami kelumpuhan, kita yang mengalami minder dengan tubuh kita yang mungkin kita merasa diri nggak cakep dan segala macam. Saudara, ternyata di dalam Tuhan kita itu sudah diberikan orientasi yang baru, dan tubuh kita ini adalah tubuh yang sementara yang akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang kualitasnya berbeda sekali. Hidup di langit dan bumi yang berbeda sekali. Nah, kita punya sukacita memiliki pengharapan itu, dan juga makin bertanggung jawab menjalani hidup kita saat ini. Ya, karena kita makin sadar bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan, akan ada kebangkitan orang mati, ada yang akan dihukum dan di neraka, lengkap dengan tubuhnya di neraka, dan akan ada yang dibangkitkan untuk menerima kehidupan kekal yang sepenuhnya bersama Allah di langit dan bumi yang baru. Nah, saudara, karena itu kita akan terdorong untuk makin bertanggung jawab dengan respon-respon kita terhadap firman Tuhan yang hari-hari ini kita dengar. Bagaimana kita meresponi Kristus, meresponi kebenarannya, meresponi firman Tuhan. Karena apa yang menjadi respon kita akan mempengaruhi kehidupan kekekalan kita di masa depan. Nah, saudara, ini adalah 3 hal makna dari kebangkitan Kristus yang kiranya bisa juga menolong kita menyadari bahwa sungguh Dia adalah Allah, anak Allah, mengalahkan maut, dan kita dibenarkan melalui kebangkitannya. Iman kita kepada kebangkitannya, dan kita juga menyadari yang kedua, kebangkitannya itu memberikan kepada kita hidup yang baru, bukan hidup yang sia-sia dengan pikiran yang sia-sia. Dan dalam kebangkitannya itu kita mendapatkan jaminan bahwa kita pun akan dibangkitkan. Dunia ini akan dipulihkan, tubuh kita akan dipulihkan, dan kita akan benar-benar bahkan melampaui kehidupan seperti yang dirancangkan Allah sebelumnya, melampaui itu. Nah, karena itu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini membawa penghiburan buat kita, dan kita merayakan kebangkitan Tuhan kita dengan segala maknanya itu dengan penuh sukacita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih karena hari ini kami bisa merayakan peringatan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, yang memberikan kepada kami satu perasaan, satu kepastian, dan juga satu keyakinan bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami anugerah, keberuntungan, sukacita, damai, terutama karena kami telah melihat bagaimana Allah sungguh-sungguh adalah Allah yang hidup, anak Allah yang sejati di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa ya Bapa, kami mengucap syukur karena lewat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, kami bisa melihat ada pengharapan bagi hidup kami. Kami dibenarkan di hadapan Allah melalui iman kami kepada Yesus Kristus. Dan kami juga mengalami hidup yang tenang, damai, sukacita, tidak lagi dihantui perasaan takut, tetapi kami bisa sungguh-sungguh melihat Allah sebagai Bapa kami yang mengasihi kami. Dan kami juga bisa mengalami sukacita karena kami memiliki pengharapan untuk kehidupan yang akan datang, dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan
tidak hanya dibangkitkan jiwa kami hari ini dalam kehidupan yang baru, tapi juga kami akan dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Tinggal di langit dan bumi yang baru, bersama Allah yang mulia, bersama Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu. Kami mengucap syukur Roh Kudus karena setiap karunia-Mu lewat pengajaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Kami berdoa untuk kehidupan di tengah-tengah bangsa negara ini. Banyak tantangan yang harus kami hadapi. Orang-orang yang buta terhadap kebenaran ini. Dan mereka membenci kekristenan, membenci Allah yang sejati dalam Kristus Yesus. Mereka melakukan aksi-aksi teror, bom bunuh diri, dan penganiayaan lain. Tuhan berkati agar pejabat pemerintah, terutama anak-anak Tuhan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan aparat-aparatnya, supaya bisa menjaga keamanan dan tetap bekerja dengan aman pula, dan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Presiden Jokowi dan pemerintahannya, jajarannya, supaya bisa menangani pandemi ini dengan baik. Juga untuk orang-orang sakit di antara kami, Tuhan berkati supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Tenaga medis dan para medis, perawat dan ahli gizi, dokter dan dokter gigi di tengah-tengah lingkungan gereja kami, Tuhan supaya tolong mereka dapat sungguh-sungguh mengalami Tuhan sendiri yang menuntun, menyertai, dan Tuhan memelihara juga kesehatan mereka, relasi mereka dengan keluarga masing-masing di tengah-tengah upaya mereka di garis depan menangani pandemi ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kehidupan kerohanian kami masing-masing di dalam memasuki masa raya Paskah sampai nanti kenaikan Tuhan Yesus dan juga Pentakosta. Kami di dalam masa raya Paskah ini sungguh-sungguh bisa menghayati makna hidup yang dibangkitkan oleh kuasa Allah sendiri yang membangkitkan Kristus Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap kesempatan berbakti, beribadah, mungkin di rumah masing-masing. Kami berdoa supaya kami tetap bersuka cita melewati segala tantangan ini. Anak-anak kami yang sekolah juga diberikan sukacita di tengah-tengah mungkin rasa bosan, rasa jenuh dalam studi mereka di sekolah maupun di kuliah. Dan kami yang bekerja diberkati pula secara ekonomi. Kami membutuhkan hikmat Tuhan melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, dimuliakanlah nama-Mu dan biarlah kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, doksologi. Kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Jalanilah kehidupanmu. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini menuntun engkau di dalam menjalani hidup untuk terus percaya kepada Dia Allah yang telah bangkit, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. 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 Dipersilahkan duduk. Silahkan ambil saat teduh. Kebaktian selesai. Kami tim pelayan Kebaktian Paskah Gereja Kristen Kalang Kudus Medan, Minggu 4 April 2021 mengucapkan